Kali ini saya akan bercerita tentang misteri pasar setan di Banten yang akan membuat bulu kudukmu merinding dari awal hingga akhir. Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan ceritaku membawamu ke dunia yang penuh dengan misteri dan ketakutan. Di suatu desa kecil di daerah Banten, terdapat sebuah pasar yang sudah lama ditinggalkan. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai pasar setan. Pasar ini terletak di tengah hutan lebat yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang sempit dan berliku. Sejak dulu, pasar ini dikenal dengan cerita-cerita mistis yang menyeramkan. Banyak yang percaya bahwa pasar ini adalah tempat berkumpulnya makhluk halus dan arwah penasaran. Konon, pada zaman dahulu, pasar ini adalah pusat perdagangan yang ramai. Pedagang dari berbagai daerah datang untuk menjual barang dagangan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pedagang dan pengunjung seringkali mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara tawa, tangisan, dan jeritan yang menggema di seluruh pasar. Beberapa orang bahkan melihat penampakan makhluk halus yang membuat mereka lari ketakutan. Suatu malam, seorang pedagang bernama Pak Karta sedang dalam perjalanan pulang setelah berdagang di pasar tersebut. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Pak Karta berusaha mempercepat langkahnya. Namun, suara itu semakin mendekat. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok tinggi besar dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Pak Karta segera berlari secepat mungkin, namun sosok itu terus mengejarnya hingga akhirnya menghilang di antara pepohonan. Cerita tentang penampakan makhluk halus di pasar tersebut semakin menyebar. Banyak pedagang yang memutuskan untuk tidak lagi berdagang di sana. Pasar itu pun lambat laun menjadi sepi dan ditinggalkan. Namun, meskipun pasar itu telah lama kosong, cerita-cerita misteri dan kejadian aneh masih terus berlanjut. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi bersama teman-temannya memutuskan untuk menguji nyali dengan pergi ke pasar setan. Mereka membawa senter dan kamera untuk merekam pengalaman mereka. Dengan hati yang penuh keberanian, mereka memasuki hutan dan mengikuti jalan setapak menuju pasar tersebut. Sesampainya di sana, suasana mencekam langsung terasa. Angin malam berhembus dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Rudi dan teman-temannya mulai merekam dan mencoba berkeliling pasar yang gelap. Tiba-tiba, salah satu teman Rudi, Dedi, merasakan ada sesuatu yang menarik-narik bajunya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok bayangan hitam yang bergerak cepat di antara lapak-lapak kosong. Dedi segera memberitahu Rudi dan teman-temannya, dan mereka memutuskan untuk tetap bersama-sama. Saat mereka terus berjalan, suara tawa yang aneh mulai terdengar. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah ada banyak orang yang tertawa di sekitar mereka. Namun, ketika mereka melihat sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Rudi merasakan bulu kuduknya merinding, namun ia berusaha tetap tenang dan terus merekam. Mereka kemudian melihat sebuah lapak yang masih penuh dengan barang dagangan. Anehnya, barang-barang tersebut terlihat seperti baru dan rapi. Penasaran, mereka mendekati lapak tersebut. Saat mereka melihat lebih dekat, mereka terkejut melihat sosok seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di belakang lapak. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan tajam yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Wanita tua itu kemudian berkata dengan suara parau, "Selamat datang di pasar setan. Apa yang kalian cari di sini?" Suara wanita itu terdengar seperti berasal dari dalam tanah, membuat Rudi dan teman-temannya semakin ketakutan. Mereka berusaha menjawab,
Namun suara mereka tidak keluar. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tajam dan kotor. Hati-hati, di sini bukan tempat bagi manusia seperti kalian, tambahnya sebelum menghilang begitu saja. Rudy dan teman-temannya segera berlari meninggalkan lapak tersebut. Mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, namun tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Suara langkah kaki yang berat dan tawa seram terus terdengar, membuat mereka semakin panik. Mereka terus berlari hingga akhirnya keluar dari pasar dan hutan tersebut. Sesampainya di desa, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada warga setempat. Warga desa hanya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak pergi ke sana. Pasar setan adalah tempat yang terkutuk dan berbahaya. Banyak orang yang sudah mengalaminya dan tidak semua bisa kembali dengan selamat. Setelahnya, bayangan kejadian malam itu terus menghantui pikiran mereka. Mereka seringkali merasa ada yang mengawasi dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Rasa takut itu semakin nyata ketika dia dimulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, Dedi selalu kembali ke pasar setan. Ia melihat sosok wanita tua yang menatapnya dengan tatapan tajam. Wanita itu selalu berkata, "Kamu belum selamat, kamu harus kembali." Setiap kali Dedi terbangun, ia merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Tidur pun menjadi hal yang menakutkan baginya. Tak hanya Dedi, Rudy dan teman-temannya juga mengalami hal-hal aneh. Alat-alat elektronik di rumah mereka seringkali menyala sendiri, pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan bayangan hitam sering muncul di sudut-sudut rumah. Mereka merasa teror pasar setan belum berakhir. Suatu hari, Rudy merasa tidak tahan lagi dengan gangguan-gangguan tersebut. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal di desanya, Pak Slamet. Pak Slamet dikenal sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan dunia gaib dan membantu menyelesaikan masalah-masalah mistis. Rudy bersama teman-temannya pergi ke rumah Pak Slamet dan menceritakan pengalaman mereka di pasar setan. Pak Slamet mendengarkan dengan seksama dan mengangguk-angguk mengerti. Pasar setan memang tempat yang terkutuk. Kalian seharusnya tidak pergi ke sana, kata Pak Slamet dengan suara berat. Pak Slamet kemudian mengajak mereka untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Mereka dibawa ke sebuah ruangan khusus di rumah Pak Slamet yang penuh dengan aroma dupa. Pak Slamet mulai memanjatkan doa-doa dan mengundang roh-roh baik untuk melindungi mereka. Saat ritual berlangsung, Rudy dan teman-temannya merasakan udara di ruangan itu semakin lama semakin dingin. Suara-suara aneh mulai terdengar dan bayangan-bayangan hitam bergerak di sekitar mereka. Pak Slamet tampak tegang, namun ia terus memanjatkan doa dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, sebuah suara mengerikan terdengar dari arah pintu. Sosok wanita tua dari pasar setan muncul dengan wajah yang lebih menakutkan. Ia menatap mereka dengan penuh amarah. "Kalian tidak bisa lari dari kutukan ini," teriak wanita itu dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Pak Slamet tidak gentar. Ia terus mengusir roh jahat tersebut dengan doa-doanya. Perlahan, sosok wanita itu mulai memudar dan akhirnya menghilang. Udara di ruangan itu kembali normal, dan Rudy serta teman-temannya merasa lega. Pak Slamet berkata, "Kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Kalian harus kembali ke pasar setan dan menyelesaikan urusan yang belum selesai." Meskipun merasa takut, Rudy dan teman-temannya tahu bahwa mereka harus kembali ke pasar setan untuk menghentikan teror ini selamanya. Dengan hati yang penuh tekad, mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan yang menegangkan. Malam itu, mereka kembali ke pasar setan dengan ditemani oleh Pak Slamet.
Hutan yang gelap terasa lebih mencekam dan suara-suara aneh kembali terdengar. Mereka tiba di pasar yang kosong dan merasa hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Pak Slamet mulai melakukan ritual di tengah pasar. Ia menancapkan beberapa dupa di tanah dan memanjatkan doa-doa. Rudy dan teman-temannya berdiri di sekeliling Pak Slamet, merasa ketegangan semakin meningkat. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan terdengar dari segala arah. Sosok-sosok bayangan mulai muncul dan mengelilingi mereka. Salah satu dari bayangan itu adalah wanita tua yang mereka temui sebelumnya. Ia menatap mereka dengan penuh dendam. "Kalian tidak akan pernah bebas," teriak wanita itu. Pak Slamet tetap tenang dan terus melawan roh-roh jahat dengan doa-doanya. Rudy dan teman-temannya merasakan kekuatan yang luar biasa dari Pak Slamet, dan mereka ikut berdoa dalam hati. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, namun Pak Slamet berhasil mengusir mereka satu persatu. Wanita tua itu mencoba melawan, namun kekuatan Pak Slamet terlalu kuat. Perlahan, sosok wanita itu mulai memudar dan akhirnya lenyap bersama bayangan-bayangan lainnya. Udara di pasar itu terasa lebih ringan dan suara-suara aneh pun menghilang. Pak Slamet mengatakan bahwa kutukan pasar setan telah dihentikan. Mereka akhirnya bisa kembali dengan perasaan lega dan tenang. Tak hanya Rudy dan teman-temannya, masyarakat desa di sekitar pasar setan pun memiliki pengalaman-pengalaman menyeramkan terkait pasar tersebut. Suatu malam, seorang warga desa bernama Bu Ratna sedang mengambil air di sumur dekat rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa anak-anak di dekat pasar setan. Padahal sudah larut malam dan tidak mungkin ada anak-anak bermain di sana. Bu Ratna merasa takut, namun rasa penasarannya membuatnya mendekati pasar tersebut. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suara tawa itu. Ketika ia tiba di dekat pasar, ia melihat bayangan anak-anak kecil berlari-lari di antara lapak-lapak kosong. Namun, ketika ia mencoba memanggil mereka, bayangan itu menghilang begitu saja. Pak Hasan, seorang petani yang sering melintasi hutan dekat pasar setan untuk pergi ke ladangnya, juga mengalami kejadian aneh. Suatu pagi, ia melihat asap putih tebal yang keluar dari arah pasar. Penasaran, ia mendekati sumber asap tersebut. Sesampainya di pasar, Pak Hasan terkejut melihat sekelompok orang berpakaian kuno yang sedang mengadakan upacara aneh. Mereka berdoa di depan altar yang dipenuhi dengan sesajen dan bunga. Pak Hasan mencoba mendekat, namun tiba-tiba suasana berubah menjadi gelap dan sekelompok orang tersebut menghilang seolah-olah ditelan bumi. Pak Slamet memberitahu Rudy dan teman-temannya bahwa kutukan pasar setan sangat kuat karena terhubung dengan ritual-ritual kuno yang dulu dilakukan di pasar tersebut. Untuk menghentikan kutukan sepenuhnya, mereka harus menemukan dan menghancurkan benda-benda keramat yang digunakan dalam ritual tersebut. Rudy dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke pasar setan dan mencari benda-benda keramat tersebut. Mereka membawa peralatan seperti senter, sekop, dan tas besar untuk membawa benda-benda yang mereka temukan. Dengan penuh tekad, mereka memasuki hutan dan menuju pasar tersebut. Sesampainya di sana, mereka mulai mencari di setiap sudut pasar. Mereka menemukan berbagai benda aneh seperti patung kecil, keris tua, dan kain-kain yang sudah lusuh. Namun, mereka merasa bahwa masih ada benda-benda lain yang lebih penting yang harus mereka temukan. Mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tampak seperti tempat peribadatan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah altar yang dipenuhi dengan sesajen dan benda-benda keramat. Pak Slamet mulai memanjatkan doa-doa untuk menghancurkan kekuatan benda-benda tersebut.
Tiba-tiba, sesosok makhluk berbadan tinggi dan bertaring muncul di sekitar mereka. Rudy dan teman-temannya merasa ketakutan, namun mereka tetap berpegang pada tekad mereka untuk menghentikan kutukan ini. Pak Slamet terus melawan makhluk tersebut dengan doa-doanya, sementara Rudy dan teman-temannya berusaha menghancurkan benda-benda keramat tersebut. Setelah melalui perjuangan yang menegangkan, mereka akhirnya berhasil menghancurkan semua benda-benda keramat di altar tersebut. Sosok makhluk tinggi itu akhirnya bisa dikalahkan dan perlahan menghilang. Rudy dan teman-temannya merasa penasaran dengan sejarah dan asal-usul pasar tersebut. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa yang membuat pasar itu menjadi tempat yang angker dan penuh misteri. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan desa untuk mencari informasi tentang sejarah pasar setan. Di sana, mereka menemukan buku-buku lama dan catatan-catatan sejarah yang mencatat kejadian-kejadian aneh di pasar tersebut. Mereka juga berbicara dengan beberapa sesepuh desa yang memiliki pengetahuan tentang masa lalu pasar itu. Dari penelusuran mereka, Rudy dan teman-temannya menemukan bahwa pasar setan awalnya dibangun pada abad ke-18 oleh seorang bangsawan yang memiliki ketertarikan pada ilmu gaib dan mistis. Bangsawan tersebut yang dikenal dengan nama Raden Mas Kertajaya. Beliau memiliki kekuatan supranatural dan sering melakukan ritual-ritual gaib di pasar tersebut. Raden Mas Kertajaya adalah seorang tokoh yang sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat setempat. Ia dikenal memiliki banyak ajian sakti dan mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Raden Mas Kertajaya sering mengadakan upacara-upacara besar di pasar itu, mengundang roh-roh halus dan meminta bantuan mereka untuk kekuasaan dan kekayaan. Namun, kekuatan yang dimiliki Raden Mas Kertajaya juga membawa kehancuran. Pada suatu malam, ia mengadakan upacara besar yang melibatkan pengorbanan manusia. Upacara itu menarik perhatian banyak roh jahat yang kemudian menghuni pasar tersebut. Sejak saat itu, pasar itu menjadi tempat yang penuh dengan teror dan kejadian-kejadian aneh. Rudy dan teman-temannya merasa bahwa cerita Raden Mas Kertajaya memberikan banyak jawaban tentang asal-usul kutukan di pasar setan. Mereka juga menemukan bahwa ada sebuah makam kuno di dekat pasar yang diyakini sebagai makam Raden Mas Kertajaya. Masyarakat percaya bahwa makam itu memiliki kekuatan gaib yang menjaga kutukan tetap hidup. Dengan penuh rasa ingin tahu, Rudy dan teman-temannya memutuskan untuk mengunjungi makam tersebut. Mereka membawa bunga dan sesajen untuk menghormati arwah Raden Mas Kertajaya, berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang cara menghilangkan kutukan sepenuhnya. Sesampainya di makam, mereka merasa suasana yang sangat mencekam. Angin berhembus kencang dan suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka. Mereka meletakkan bunga dan sesajen di atas makam dan berdoa dengan khusyuk. Mereka merasa ada kehadiran yang kuat di sekitar mereka. Sosok bayangan tinggi muncul di depan makam, menatap mereka dengan mata yang menyala. Andi dan teman-temannya merasa ketakutan, namun mereka tetap berdiri teguh dan menunggu petunjuk dari sosok tersebut. Sosok bayangan itu kemudian berbicara dengan suara yang berat dan dalam. Kalian telah berani mengusik tempat ini. Apa yang kalian cari? Andi dengan penuh keberanian menjawab, kami ingin tahu cara menghentikan kutukan di pasar setan sepenuhnya. Sosok bayangan itu tersenyum tipis dan berkata, kutukan ini tidak mudah dihilangkan. Kalian harus menemukan pusaka sakti milik Raden Mas Kertajaya yang tersembunyi di pasar. Hanya dengan menghancurkan pusaka tersebut, kutukan ini bisa benar-benar hilang.
Dengan petunjuk tersebut, Rudy dan teman-temannya kembali ke pasar setan dengan tekad yang lebih kuat. Mereka mulai mencari pusaka sakti yang dimaksud. Mereka menggeledah setiap sudut pasar, menggali tanah, dan memeriksa setiap benda yang ada di sana. Setelah beberapa hari mencari tanpa hasil, mereka mulai merasa putus asa. Namun, pada suatu malam, Dedi mendapatkan mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah peti tua yang terkubur di bawah pohon besar di tengah pasar. Peti itu dipenuhi dengan benda-benda pusaka milik Raden Mas Kertajaya. Keesokan harinya, Dedi menceritakan mimpinya kepada Rudy dan teman-temannya. Mereka segera menuju pasar dan mencari pohon besar yang ada di tengah pasar. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan pohon besar yang dimaksud. Mereka mulai menggali tanah di bawah pohon tersebut dan akhirnya menemukan sebuah peti tua yang terkubur di sana. Peti itu sangat berat dan terkunci rapat. Dengan penuh usaha, mereka berhasil membuka peti tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan berbagai benda pusaka seperti keris, gelang, dan patung kecil yang tampak sangat kuno. Mereka merasa bahwa inilah pusaka sakti yang harus mereka hancurkan untuk menghentikan kutukan. Mereka membawa pusaka-pusaka tersebut ke tempat yang aman dan mulai melakukan ritual untuk menghancurkannya. Pak Slamet membantu mereka dengan memanjatkan doa-doa khusus dan menggunakan ajian-ajian sakti untuk menghancurkan pusaka tersebut. Setelah melalui ritual yang panjang dan menegangkan, mereka akhirnya berhasil menghancurkan semua pusaka-pusaka tersebut. Bayangan-bayangan hitam yang sering muncul di pasar mulai menghilang, dan suasana di pasar tersebut terasa lebih tenang.